Halo, welcome back to my YouTube channel. Kali ini gue akan nge-review mobil gue, yaitu Suzuki SX4 tahun 2012. Dan SX4 yang gue punya ini adalah SX4 yang sudah facelift. Oke, bagian pertama gue akan ngebahas bagian eksteriornya terlebih dahulu. Pertama, dari bagian depan, lampu dekatnya pun sudah menggunakan lampu HD yang nyalanya tuh berwarna putih. Sementara untuk lampu jauh dan lampu dimnya itu masih menggunakan lampu halogen biasa. Begitu juga dengan lampu sennya yang masih menggunakan lampu halogen biasa. Dan juga fog lampnya pun masih menggunakan lampu halogen biasa. Oke. Bagian depan sudah. Kemudian gua akan ke bagian sampingnya. Untuk pelek dan ban, peleknya ini sudah diganti menggunakan pelek aftermarket, yaitu OZ Ultra Leggera dengan dibalut ban Bridgestone Turanza ukurannya 225 55 ring 17 inci. Oke, di sampingnya juga ada Sand Defender dengan tulisan VVT atau variable valve timing. Oke, balik ke ban belakang. Ban belakangnya pun juga sama, menggunakan pelek OZ Ultra Leggera dengan dibalut ban Bridgestone Turanza berukuran 225 55 ring 17 inci. Berikutnya untuk bagian belakangnya. Untuk di bagian belakangnya, lampu belakang, lampu sen dan lampu mundur semuanya masih menggunakan lampu halogen biasa dan belum lampu LED. Dia juga sudah ada rear wiper dan juga rear defogger. Oke, untuk di bagian samping kiri sudah. Sekarang di bagian samping kanan. Dari di samping kanan, ban depan kanan dan ban belakang kanan juga sama, menggunakan pelek OZ Ultra Leggera dengan ukuran 225 55 ring 17 dibalut ban Bridgestone Turanza juga. Dan juga ada sen masih Defender dan tulisan variable valve timing atau VVT. Sekarang gue akan membahas bagian interiornya. Sebelum gue masuk, ini kuncinya sudah terintegrasi dengan remote, tapi sayangnya remote ini baterainya sudah habis dan gue harus tetap masukin kunci seperti biasa dan putar ke kanan untuk membuka kunci. Yuk kita masuk. Untuk di bagian door trimnya ini masih di tengahnya menggunakan bahan fabric dan tapi sayangnya untuk bagian atas, tengah dan bawah masih menggunakan bahan plastik keras. Di bawah juga ada cup holder dan ada parfum. Di bagian tengahnya ini ada armrest, door handle, pegangan buat nutup pintu, ada tombol power door lock, window lock. Power window auto cuman sisi driver doang, itu pun sudah auto up and down. Di depannya sudah ada electric mirror dan canggihnya sudah electric retractable mirror. Di sini juga ada tweeter. Oke, berikutnya di sini ada tombol fog lamp, karena tombol fog lampnya ini terpisah, tidak seperti mobil-mobil Jepang biasanya yang saklar fog lampnya pun terintegrasi dengan saklar lampu dan tuas sen. Oke, kita masuk, kita tutup. Ini juga ada kisi-kisi AC. Oke, sekarang gua akan starter mobilnya dan lihat apa saja yang ada di dalam mobil ini. Oke, di bagian instrumen clusternya masih basic banget. Di bagian MID-nya pun cuman ada range sisa bensin, outside temperatur, rata-rata konsumsi bahan bakar, dan udah. Oke. Di samping untuk yang kirinya ada odometer trip A dan trip B. Oke, kembali lagi ke menu awal. Dan di samping kirinya pun ada
penunjuk putaran mesin atau kita sebutnya sebagai tachometer. Di atas tachometer ada penunjuk suhu mesin. Di samping kanannya pun ada speedometer dan penunjuk untuk bahan bakar, untuk sisa bahan bakar yang kita punya. Untuk setirnya nih setirnya di samping kiri setir ada audio steering switch. Di kanannya masih polos, tidak ada cruise control. Di belakang setir ada tuas untuk lampu dan sen. Di tuas kirinya ini adalah tuas wiper, dan wipernya pun sudah intermittent. Begitu juga dengan wiper belakangnya yang sudah intermittent. Masuk ke bagian tengah. Sini ada tombol hazard, ada kisi-kisi AC, dan head unitnya pun sudah head unit yang integrated. Tapi sayangnya AC-nya masih analog. Jadi cuman tulisan 1, 2, 3 dan 4. Tidak seperti AC digital yang bisa kita atur suhunya. Sebelah kirinya pun juga bisa. Ini ada heaternya juga dan di samping kanannya ada arah untuk mengatur arah AC, bisa ke badan, bisa ke kaki, bisa ke kaca depan untuk front defogger dan untuk rear defogger. Transmisinya ini kebetulan ini yang varian Matic 4 percepatan. Rem tangannya pun masih manual. Ada cup holder di belakangnya, dan jok untuk driver dan penumpang depan sudah diganti dengan jok yang semi bucket dari Recaro. Berikutnya seat beltnya pun bisa diatur ketinggiannya. Hand gripnya model retract. Untuk side visor ada kaca tapi nggak ada lampunya. Ini ada lampu baca. Untuk sun visor di sisi driver ada kacanya juga, tapi nggak ada lampunya. Tapi untuk bagian driver tidak dapat hand grip. Keluar. Kita akan ke bagian interiornya. Kita ke bagian belakang, maksudnya interior bagian belakang. Sebelumnya gue buka dulu, maaf. Untuk di bagian belakang, postur badan gue 170 cm dan alhamdulillah masih belum mentok sama sekali, walaupun ini headroomnya sudah menyisakan kurang lebih 4 jari, dan kakinya tinggal menyisakan 2 jari. Sayangnya headrestnya pun agak mengganjal di bagian, dan headrestnya pun ini sangat mengganjal bagian leher, jadi duduk di belakang tuh kelihatannya agak pusing gitu. Gak enak itu buat perjalanan yang jauh, tapi nggak masalah. Berikutnya gua akan bahas bagian bagasinya. Bagasinya ini oke lah buat ukuran sebuah hatchback. Dalamnya pun juga masih luas. Ini mungkin 2 koper medium pun masih muat. Dan di atas bagasinya itu juga ada separator untuk menjaga privasi barang bawaan kita di bagasi. Sekarang bagian terakhirnya itu adalah bagian di mesinnya. Kita akan buka kap mesinnya. Mesinnya menggunakan L15A
berkapasitas 1500 cc, 4 silinder dengan tenaga 100 HP dan torsi 133 Nm. Mesin ini menyalurkan tenaganya ke roda depan yang memang karena mobil ini menggunakan konfigurasi front wheel drive dengan melalui dua pilihan transmisi itu otomatis 4 percepatan dan manual 5 percepatan, dan seperti yang udah gue bilang, yang gue punya ini varian transmisi otomatis 4 percepatan. Oke. Mesinnya tuh rapih banget karena menggunakan penutup cover plastik, dan kapasitor pun sudah menggunakan peredam, walaupun peredamnya tuh udah menyedihkan kondisinya. Oke, tapi nggak masalah, kita tutup lagi. Oke, sekian dari review gua. Maaf kalau ada kesalahan apa-apa, dan ini kebetulan review mobil pertama gue. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen setiap channel YouTube gua. Terima kasih.